Selamat datang di realitas. Masa-masa skripsi merupakan masa yang melelahkan. Bolak-balik bertemu dosen pembimbing, revisi, stres, bosan, semangat, stres lagi, bosan lagi, semangat lagi. Bolak-balik bertemu dosen pembimbing, revisi, stres, bosan, semangat, stres lagi, bosan lagi, semangat lagi, hingga akhirnya lulus. Sewaktu aku di wisuda, ibu sampai menangis. Katanya beliau terharu anak sulungnya sudah jadi sarjana. Ibu memang tidak pernah merasakan di wisuda. Hebatnya perempuan tersebut berhasil membiayai anak-anaknya hingga selesai kuliah. Dulu saat sudah menggenggam sarjana teknik informatika, muncul pertanyaan baru di benakku. Akan bekerja di mana? Setelah melamar ke sana kemari, aku diterima bekerja sebagai bagian dari tim marketing di sebuah perusahaan les. Hanya bertahan sebulan, aku pun keluar dan nekat melakukan hal yang paling kusukai, menulis. Kuniatkan dalam hatiku bahwa aku akan hidup dari dan untuk menulis, meski hal tersebut sempat membuat ayahku murka. Setelah itu muncul banyak babak baru dalam hidupku, dari mulai menjadi wartawan lepas, mengembara, pegiat kopi, penulis buku, hingga akhirnya aku menjadi diriku yang sekarang. Apapun itu, prinsipku adalah jika memang tertarik, jangan ragu untuk terjun langsung, meski hal tersebut sebetulnya bukan bidang kita. Contohnya, aku pernah bertugas menulis naskah film dokumenter tentang sejarah daerah timur, sementara sahabatku bertugas merekam gambar. Aku tetap ikut dia merekam ke sana-sini, supaya bisa sinkronisasi video hasil besutannya dengan tulisanku. Terjun langsung bukan berarti ngerecokin. Terjun langsung berarti mempelajari secara langsung, bukan berdasarkan data-data belaka. Hasilnya, aku jadi menghargai proses, sekaligus belajar tentang hal-hal baru. Aku jadi tahu caranya menjilid kertas saat melihat proses pembuatan buku. Jadi tahu caranya menyablon saat melihat proses pembuatan kaos. Jadi tahu membedakan biji kopi saat melihat proses pembuatan kopi. Jadi tahu caranya menyunting film secara digital saat melihat proses editing film. Dan mengetahui hal-hal baru tentu takkan membuat kita rugi. Sayangnya, banyak orang mengeluh saat diminta tolong menjadi A karena merasa job desk-nya hanya B. Padahal, bukanlah saat kita dipercaya melakukan lebih dari satu pekerjaan, itu tandanya kita dianggap mampu. Bukankah itu menjadi nilai plus untuk diri kita sendiri? Siapa tahu nilai plus ini memberikan kita jenjang karir yang lebih cemerlang. Banyak sekali pelajaran yang tidak pernah kudapatkan di kampus, malah kudapatkan ketika sudah terjun langsung di dunia nyata. Salah satunya adalah bertahan hidup. Karena pada akhirnya, apapun disiplin ilmu yang kita pelajari, yang terpenting adalah bertahan hidup. Syukur-syukur kalau bertahan hidup sambil mempertahankan idealisme. Syukur-syukur lagi kalau bertahan hidup sambil meraih mimpi. Beradaptasilah, hidup ini keras, buktikan dirimu kuat. Yang membedakan pemenang dengan pecundang hanya satu, pemenang tahu cara berdiri saat jatuh, pecundang lebih nyaman tetap ada di posisi jatuh. Suar terasa tertohok kala membaca soal Juang dan temannya yang membuat film dokumenter. Sebuah proyek yang selama ini hanya bisa menjadi impiannya. Di dalam bus menuju tempat kerja, ia teringat masa silam. Suar mengambil jurusan DKV dan tidak pernah berminat kerja kantoran. Ia pertama kali jatuh cinta dengan dunia desain semasa SMA. Tatkala angkatannya membuat sebuah acara dan Suar yang ditunjuk untuk merancang desain pamfletnya. Satu angkatan memuji hasil kerjanya. Ternyata di sanalah bakat Suar terlihat. Ia pun berujung mengerjakan desain panggung, sekaligus desain baliho raksasa untuk diletakkan di depan sekolah. Ayahnya pernah berpesan, yang penting kamu harus sekolah yang tinggi biar bapak dan ibu bangga. Dan karena salah seorang guru yang melihat bakat Suar menyarankannya untuk masuk DKV,
Suar pun meneliti lebih jauh tentang jurusan tersebut. Akhirnya setelah memantapkan hati, ia pergi ke Jakarta, ikut tes dan diterima di sebuah institut bergengsi. Sewaktu semester 3, setelah beberapa kali menjadi model dadakan untuk membuat video klip yang dibuat oleh teman kuliahnya, Suar berkenalan dengan unit kegiatan mahasiswa fotografi dan videografi. Ia mulai mencoba merekam video. Awalnya iseng-iseng, lama-lama ketagihan. Dunia gambar bergerak benar-benar membuatnya tergila-gila. Lama-lama ketagihan. Dunia gambar bergerak benar-benar membuatnya tergila-gila. Mungkin karena semasa di desa utara, kampung halaman Suar, anak-anak sebayanya tidak ada yang mengoperasikan kamera sampai-sampai ketika ia mengenal dunia rekaman video, hal tersebut membuatnya takjub. Sejak saat itu, Suar menyadari bahwa passionnya adalah di bidang sinematografi. Tahu bahwa kamera DSLR tidaklah murah, Suar menabung sedikit demi sedikit. Uang yang dikirim orang tuanya tidak pernah ia hamburkan. Di semester 6, akhirnya Suar bisa membeli kamera idamannya, tentu setelah menimba ilmu yang cukup matang dan bolak-balik meminjam kamera milik para seniornya. Memiliki kamera sendiri membuat Suar terus menghasilkan film-film pendek bak orang gila. Ia hunting ke sana kemari dari satu objek wisata ke objek wisata lainnya. Jika beberapa teman sebayanya menghabiskan uang untuk membeli baju dan sepatu, Suar menabung demi jalan-jalan. Ia membayangkan kelak dirinya akan mengelilingi Zamrud Khatulistiwa membuat film dokumenter tentang keindahan negeri ini. Gadis itu baru mengerem kegiatannya sewaktu ia harus menyelesaikan skripsi. Suar adalah salah satu sinematografi berbakat di kampusnya. Hampir semua orang yang pernah melihat karya-karyanya berkata bahwa Suar diberkahi, seolah-olah ia memang dilahirkan untuk membuat film. Karena itulah, seberes menyandang gelar sarjana, Suar yang sempat tinggal beberapa lama di kampung halaman meminta restu kedua orang tuanya untuk kembali ke Jakarta dan mengejar impiannya. Dalam benaknya, sudah Suar siapkan peta cita-cita sebagai pembuat film. Dengan berbekal kamera DSLR, mikrofon eksternal, dan 3 buah lensa, Suar berencana untuk menggarap pilot project yang kemudian atau mudah-mudahan bisa didanai produser. Namun apa mau dikata, Suar mesti mengalah tatkala bapak terkena stroke. Lamunan Suar buyar ketika sadar kantornya sedikit terlewat. Suar buru-buru berdiri dan turun dari bus. Setibanya di kantor, ia baru sadar bahwa dirinya datang lebih cepat beberapa menit. Ruang kantor masih sepi, hanya ada Mas Doni sang security. Melihat Ibu Ida belum datang, Suar memutuskan melanjutkan bacaannya. Pembentukan jati diri. Aku belajar main gitar ketika SD. Berangkat dari seringnya stasiun televisi memutar lagu-lagu Nirvana dan Green Day, aku pun termotivasi untuk menjadi mahir bermain gitar. Beranjak SMP, aku dan kawan-kawanku mencoba membuat band. Kami latihan seminggu sekali seberes sekolah dengan alat-alat dari tempat latihan yang seadanya. Tapi karena dulu aku penakut, aku tidak pernah manggung. Dari sana aku bergonta-ganti band. Baru waktu SMA, aku mulai memberanikan manggung ke sana kemari. Meski dibayar pakai gorengan dan es teh manis, tapi bangganya minta ampun. Waktu kuliah, aku berkenalan dengan dunia sastra. Padahal sungguh mati, jurusan teknik informatika tidak ada hubungannya sama sekali dengan membuat puisi. Entah mengapa aku merasa ada sihir dalam setiap kata yang dituangkan oleh Chairil Anwar, T.S. Eliot, Pramudia Anantatur, dan Pablo Neruda. Seberes kuliah, aku pun mulai menulis dan menyebarkan karya tulisanku lewat jalur independen. Ini merupakan sebuah lompatan nekat. Bayangkan seorang sarjana teknik informatika membuat buku tentang kegelisahannya perihal negeri ini. Tapi aku bahagia. Aku tidak lagi membuat sesuatu sebagai ajang eksistensi, melainkan sebagai ajang berekspresi. Dan walaupun pembacaku sedikit, terasa bahagia sekali saat ada seseorang yang berkata bahwa ia bisa menangkap pesan yang disampaikan oleh bukuku.
Aku bersyukur mengawali perjalanan dari pergerakan yang sangat independen. Banyak yang kupelajari di sana, terutama tentang berkarya untuk menenangkan diri sendiri, bukan untuk menyenangkan orang lain. Kadang, aku masih tidak percaya diriku selamat. Aku yang dahulu brutal dan penuh amarah, mampu menjalani hidup yang bisa dibilang lebih damai. Masa depan memang tidak bisa disangka-sangka. Pernahkah kau menyangka beberapa tahun yang lalu kau akan menjadi dirimu di hari ini? Mungkin beberapa dari kita berhasil mengejar impian kita. Mungkin sebagian dari kita harus menerima realita dan melanjutkan hidup sebagai seseorang yang sebetulnya tidak kita mau. Ya, identitas manusia tidak pernah statis. Maka dari itu, kita tidak perlu memaksa bersumpah bahwa kita suka A, meyakini B, memuja C, dan memiliki prinsip D. Karena toh proses dalam kehidupan selalu membentuk kita yang baru setiap harinya. Bukankah yang dulunya anti kapitalis mungkin saja berujung bekerja di perusahaan asing? Bukankah yang dulunya berorasi membela rakyat di depan gedung dewan mungkin saja berujung duduk manis sampai ketiduran di dalam ruangan dewan? Bukankah yang dulunya berkata, "Aku tidak bisa hidup tanpamu," mungkin saja berujung hidup bahagia meski sudah putus? Masa depan tidak diramalkan, tapi diciptakan. Segala kejadian dalam hidup kita, baik yang manis maupun yang pahit, membentuk diri kita hari ini, juga esok dan lusa nanti. Manusia adalah proses belajar tiada henti dari lahir hingga ke liang lahat. Jadi, tidak perlu lagi mencari jati diri, karena jati diri tidak untuk dicari, melainkan untuk dibentuk. Sudahkah aku membentuk jati diri? Sudahkah aku menciptakan masa depan yang aku mau? Sudah berlapang dadakah diriku menerima realita dan melanjutkan hidup sebagai seseorang yang sebetulnya tidak aku mau? Tanya Suar dalam hati. Ia merasa tulisan yang baru dibacanya kian mencubit hati kecilnya. Sejak bapak terkena stroke, segala rencana yang telah ia susun menjadi berantakan. Bapak akan segera pensiun dari pekerjaannya sebagai pegawai negeri di desa. Di saat yang sama beliau sakit. Sudah menjadi kewajiban Suar sebagai anak pertama menyokong ekonomi keluarga. Waktu itu tanpa diminta Suar kembali ke Jakarta. Kembali menghuni kamar lamanya di tempat indekos, kemudian mencari pekerjaan apapun yang bisa ia kerjakan. Meski tidak sesuai dengan disiplin ilmunya, yang penting berduit. Realitas membuatnya mengubur dalam-dalam impian menjadi sutradara. Awalnya terasa sakit ada di ibu kota, berdekatan dengan dunia yang ia suka namun tidak bisa menggapainya. Tapi lama-lama Suar terbiasa untuk mati rasa. Gadis itu lalu diterima di bank tempat dirinya bekerja sekarang. Segalanya terjadi begitu cepat. Dari lamarannya yang diterima, ia langsung training dan mulai bekerja. Suar dulunya tak cepat akrab dengan orang lain. Mau tidak mau berubah menjadi seseorang yang pandai merayu nasabah agar membeli asuransi. Desakan ekonomi menjadikan Suar selalu berusaha untuk melebihi target bulanan dan berhasil. Itu membuat Ibu Ida atasannya menyukainya. Hingga 2 bulan yang lalu, kala itu Ricky memutuskan untuk kembali pada Bella. Caranya yang tidak enak membuat Suar tak bisa lagi fokus pada pekerjaannya. Tidak mencapai target mulai membuat Ibu Ida berubah. Suar menjadi langganan masuk ruangan Ibu Ida. Dari ketahuan membuat math bodong hingga closing yang tidak sampai target membuatnya terus dicecar. Anehnya, makin lama Suar makin tidak peduli dengan pendapat Ibu Ida, apalagi perusahaan tempatnya bekerja. Inikah saatnya ia menentukan pilihan? Namun, tatkala mengingat kondisi bapak, Suar kembali mengubur ide gilanya. Ia menghela nafas sejenak, lalu berdiri dari duduknya, membawa setumpuk brosur, kemudian menghampiri nasabah yang baru saja masuk ke dalam bank. "Halo, bisa minta waktunya sebentar? Kami sedang ada penawaran menarik," ucap Suar dengan senyum palsu terbaiknya.
Suar naik ke tempat tidur setelah mencuci muka dan menyikat gigi. Ia tidak begitu peduli bahwa malam ini malam Sabtu, waktunya untuk bersenang-senang bagi anak muda. Kesendiriannya sudah lebih dari sempurna, apalagi ia merasa kurang enak badan sedari di kantor. Dalam kehangatan selimut, ia melihat buku bersampul merah tersembul dari dalam tas jinjingnya yang tergeletak di atas meja belajar. Ia jadi agak takut membaca isi buku itu, takut keinginan untuk keluar dari pekerjaannya semakin kuat. Ia mengalihkan pikiran dengan membaca info terkini di ponselnya. Namun, godaan buku itu terlalu hebat. Suar kembali melirik buku itu. Ia menghela nafas. Ia kalah. Ia keluar dari selimut, mengambil buku itu dan melanjutkan membaca. Kali ini, ia berharap menemukan tulisan berisi motivasi yang bisa membuatnya makin giat bekerja, bukan malah sebaliknya.